Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil tugas proyek kami yang berjudul penilaian. Nah, di sini kami membuat aplikasi penilaian, yaitu aplikasi sistem penilaian mahasiswa. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri dengan saya, Revita Agustin, dengan NPM 231111000079. Dan ini akan ditanyakan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Sylvia Dilandiani, angkatan 23, NPM akhiran 76. Akan dilanjutkan dengan saya. Ya, nama saya Muhammad Kanaliki dari kelas 233. Saya NPM-nya 2310,3. Nah, selanjutnya akan kami demokan terlebih dahulu proyek kami. Nah, di sini sudah muncul tampilan form login. Nah, di sini kita pastikan dulu apakah sudah terkoneksi atau belum ke database. Jika sudah terkoneksi, otomatis loginnya akan berhasil. Di sini kita masukkan username, yaitu Rere, passwordnya 123. Nah, login sudah berhasil. Selanjutnya ke halaman dashboard. Di sini, di halaman dashboard ini akan mengarah ke halaman-halaman selanjutnya. Yang pertama itu ada halaman input data mahasiswa, yang kedua halaman input nilai-nilai mahasiswa, dan yang ketiga lihat nilai mahasiswa. Yang pertama kita beralih ke halaman input data mahasiswa. Nah, ini tampilan untuk form input data mahasiswa. Untuk penjelasannya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih moderator. Nah, saya ambil alih. Yang bagian input data mahasiswa ini sebenarnya buat tampilannya sudah lumayan bagus menurut kami. Tapi di bagian shortcut-nya itu kami belum sempurna, jadi belum bisa untuk menampilkan secara sempurna di halamannya ini. Nah, tapi perkiraan kami yang kami inginkan itu di bagian setnya ini nanti ketika selesai mengisi data, bagian setnya langsung ke halaman input nilai mahasiswa. Nah, setelah itu akan dilanjutkan dengan saya. Mohon maaf untuk halaman form input data mahasiswa ini baru bisa ke tampilan aja, belum bisa menginput data-datanya. Selanjutnya kita beralih ke halaman input nilai-nilai mahasiswa. Nah, untuk tampilan form input nilai mahasiswa ini seperti ini, di mana halaman ini merupakan halaman utama untuk kita menginput nilai-nilai. Di sini coba kita masukkan dulu untuk mata kuliah, kita pilih mata kuliah matematika diskrit. Untuk nilai tugasnya kita masukkan nilai 80, nilai kuisnya 75, nilai UTS-nya 80, nilai UAS-nya 90. Kita submit. Nah, jika sudah kita submit, akan muncul nilai akhir yaitu 81,75 dan di grade B. Nah, jika kita ingin memasukkan ulang data-data yang kita inginkan, kayak nilai tugas berapa, atau kita masukkan ulang semua nilai-nilainya, itu kita reset dulu. Dia akan ke tampilan awal. Semuanya untuk nilai-nilainya kosong dan mata kuliahnya tampilannya seperti awal. Selanjutnya ke halaman lihat nilai mahasiswa. Nah, di nilai ini seharusnya di halaman sebelumnya itu yang input nilai mahasiswa itu kalau kita save itu datanya sudah kesimpan semua dari nilai data mahasiswa dan data nilai-nilai mahasiswa. Nah, jika kita sudah di form lihat nilai ini, kita tinggal cari aja nama kita yang sudah kita input di awal itu, yang di halaman input data mahasiswa. Nah, nanti kalau kita masukkan nama yang kita input di halaman awal itu, nah di sini otomatis akan muncul tampilan di tabelnya, akan muncul nama dan nilai-nilai yang sudah kita input di halaman-halaman sebelumnya. Tapi mohon maaf lagi, cuma bisa untuk nampilin di tampilan aja, karena untuk proses di source-nya sedang shortcut-nya sedang ada kendala dan masih memperbaiki, kan masih mau dikembangkan lagi untuk web ini. Nanti akan disempurnakan lagi waktu UAS. Nah, kita logout. Nah, ketika sudah di halaman terakhir yaitu halaman logout, akan kalau kita klik login kembali, akan ke halaman login lagi. Nah, baik, untuk live demonya login dulu, kita beralih ke shortcut-nya. Nah, lanjut akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Kak. Terima kasih kepada Ibu Moderator
saya akan menjelaskan fungsi dan kegunaan koneksi tersebut. Fungsi dari utama koneksi yaitu akses data, komunikasi, integrasi. Akses data yaitu memungkinkan aplikasi Java untuk membaca, menulis, memperbarui atau menghapus data yang tersimpan di database tersebut. Yang kedua, komunikasi yaitu mendukung interaksi antara aplikasi Java dengan sistem atau perangkat lainnya, seperti mengirim dan menerima data. Kemudian melakukan panggilan yaitu RPC, remote procedure call, atau berpartisipasi dalam protokol jaringan. Terus yang ketiga, integrasi yang memungkinkan aplikasi Java untuk terintegrasi dengan sistem atau aplikasi lainnya. Terus kemudian kegunaan dari koneksi dalam Java yaitu aplikasi ini berbasis data, yaitu kegunaannya seperti sistem informasi manajemen atau e-commerce. Contohnya yang di sini yaitu Packet UHDDO24. Ya, ini adalah hasil codingan koneksi untuk menyimpan data yang di dalam database dipindah ke dalam program Java tersebut. Ya, terus kegunaan dari terus kemudian ke mohon maaf, izin menambahkan di koneksi ini kita sudah membuat database-nya. Nah, di database-nya di sini. Nah, di sini kami kasih nama, penilaian mahasiswa, dan sudah ada datanya. Sudah ada datanya di sini. Bisa. Nah, di sini sudah kami masukkan datanya. Yang pertama ID itu primary key, kedua nama, username, password, dan role. Role itu kayak semacam level gitu yang buat untuk admin ataupun dosen atau user. Nah, di sini sudah terkoneksi, sudah dicoba, dan ini penilaian mahasiswa ini merupakan nama database-nya yang kita masukkan di database-nya namanya. Terus di sini kalau misalnya kita run koneksinya, kalau sudah terkoneksi itu akan muncul koneksi ke database berhasil, dan jika gagal mengkoneksikan ke database akan muncul koneksi ke database gagal. Baik. Oke, boleh saya lagi yaitu session. Kegunaannya mengelola status pengguna, yaitu menyimpan informasi seperti nama pengguna, password, dan username, role, dan mata kuliah. Session tersebut berfungsi untuk menyimpan data yang di dalam database ke dalam Java. Contohnya seperti ini, codingannya sebagai static string ID, nama, username, password, role, dan mata kuliah. Baik, akan saya lanjutkan di bagian halaman login. Nah, halaman login ini sebelum kita bikin source code-nya itu harus ada import Java SQL, import Java part statement, import Java result set, import Java SQL, dan segala macamnya. Nah, ini codingannya saya mengambil dari yang kemarin itu pas bikin sama Pak Nurwan yang di kelas. Ini saya copy dan beberapa saya ubah sedikit. Nah, fungsi dari connection ini buat menyambungkan dari database yang di localhost atau PHP admin untuk dikoneksikan ke sini, dan private statement itu buat menyiapkan. Baik, itu saja yang bisa dijelaskan. Oh ya, satu lagi, dan ini buat halaman ini bisa langsung pindah karena kita tambahkan di sini ada pindah set visible dan ada dispose-nya. Akan saya kembalikan ke kita. Baik, beralih ke halaman dashboard. Di sini package-nya kita masukkan import Java SQL connection, yaitu untuk menghubungkan koneksi ke database, dan import Java SQL prefer statement, yaitu untuk subclass dari statement untuk mengeksekusi query SQL menggunakan parameter yang dapat di-set. Nah, di sini di halaman dashboard ini untuk pindah ke halaman-halaman yang lain, kita dari desain, contohnya kita ke input data, kita masuk ke sini. Nah, dari halaman dashboard ke halaman input data ini kita
masukkan new halaman input data mahasiswa set visible to default. Nah, ini nih kegunaannya untuk dari halaman dashboard berpindah ke halaman input data mahasiswa, halaman login, halaman untuk input nilai mahasiswa, dan untuk halaman ke nilai mahasiswa untuk berpindah, dan juga dispose ini berfungsi untuk agar waktu kita buka tampilan itu tidak menutup. Baik, selanjutnya ke halaman input data mahasiswa. Nah, untuk tekniknya kita masukkan info Java SQL, string table, di option pen connection, prepare statement, result set, SQL exception. Nah, di sini kita masukkan connection untuk mengkoneksikan prepare statement, PS, result set. Selanjutnya ke design. Nah, di sini karena untuk menginput nama mahasiswa, NIM, kelas, dan prodi itu kita belum mengimplementasikan codingannya, jadi belum bisa menginput data-datanya. Jadi di sini kami baru memasukkan shortcut buat tombol save, reset, dan back. Nah, di tombol save ini seperti halaman yang lainnya, kalau untuk save ini memasukkan string SQL, string kelas, string itext, string itext. Nah, itext kelas, itext s ini merupakan variabel dari tombol dari di text file kelas prodi, informatika, dan SI merupakan variabelnya. Nah, untuk string prodi button group 1 ini merupakan variabel yang sudah kita masukin button groupnya, kayak maksudnya tuh kita kaitkan, ya kan, agar bisa memilih salah satu prodi yang kita ingin masukkan ke dalam datanya. Nah, untuk codingannya yang lain seperti ini. Ini nama, npm, kelas, kelima button group. Nah, di sini kalau misalnya kita save, akan muncul data berhasil masuk. Nah, di codingan ini, ini merupakan halaman untuk berpindah ke input data mahasiswa, bisa berpindah ke halaman lihat nilai. Nah, ini dispose biar untuk tidak menutup. Nah, ini koneksi terkoneksi ini buat menghubungkan ke database yang telah kita buat. Selanjutnya halaman input nilai. Nah, untuk halaman input nilai desainnya seperti ini. Nah, di sini di submitnya, sebelumnya kita masukkan tagnya import Java action event ini untuk menangani aksi tombol. Ini Java Queen ini untuk komponen tombol reset ini. Nah, ini kodenya string matkul value sama dengan matkul. Nah, matkul ini merupakan variabel dari pembobot. Nah, ini tugas, kuis, UAS, UTS, akhir ini nilai akhir, grade, sama matkul ini merupakan variabel dari tombol yang ada di desain. Di sini ini merupakan shortcut dari tombol kembali. Nah, di sini new halaman dashboard set visible, terus di post ini untuk dari halaman dashboard itu bisa kembali dari halaman input nilai bisa kembali ke halaman dashboard. Begitupun sebaliknya, dari dashboard bisa menuju ke halaman input nilai. Nah, di sini merupakan shortcut dari tombol button simpan atau save. Nah, yang atas sampingnya. Nah, double tugas kuis UTS buat akhir dan string hasil ini untuk menampilkan hasil. Di sini untuk menampilkan hasil, kita masukkan ini tugas kuis UTS buat. Nah, baik, selanjutnya saya ulangi. Nah, di sini
double tugas kuis UTS UAS akhir ini memasukkan untuk kita input tugas di sini merupakan variabel dari tombol text file di sebelah. Nah, di sini di nilai akhir ini tuh skalanya untuk tugas ini 0,0.2 untuk terus ditambah nilai untuk nilai poin kuis itu ada nilai kuis itu 0,25 terus ditambah untuk nilai UTS itu 0,25 terus ditambah untuk nilai UAS itu di nilai 0,35 maaf. Karena untuk menampilkan hasilnya ini value of akhir titik vertex hasil untuk menampilkan hasil di nilai akhirnya. Nah, di sini kita pakai if akhir besar sama dengan 90. Nah, kalau misalnya nilai kita 90 itu udah mendapat grade A. Nah, kalau misalnya nilai akhir kita di skala besar sama dengan 80 dan kurang dari 89 itu di grade B. Terus untuk besar sama dengan 90 atau kurang dari 79 itu di grade C. Kalau misalnya nilainya besar sama dengan 40, kecil sama dengan 69 itu di grade D. Terus selanjutnya untuk skala besar sama dengan 1 sampai kurang sama dengan 39 itu akan di grade D, yaitu tidak lulus. String select matkul. Nah, di sini tuh pemilihan matkul ini merupakan variabelnya. Untuk data ini kalau misalnya kita save, data berhasil disimpan. Nah, kalau misalnya data kita tuh udah kita save, udah kita simpan, nanti untuk di halaman lihat nilai itu kita tinggal masukin nama untuk yang sudah kita masukkan di halaman input data masuk. Nah, itu nanti di tabelnya akan tampil semua yang input yang sudah kita masukkan dari nilai-nilai dan namanya. Nah, terus untuk menginput nilai itu hanya berupa angka. Kalau misal huruf itu akan error. Selanjutnya ke halaman lihat data. Yang lihat nilai ini tampilan desainnya, dan ini source code-nya itu belum lengkap karena banyak ada yang nyambung, ada yang tidak. Jadi karena buat video ini jadi kami hapus dulu. Jadi kami cuma ngerjain di bagian kembalinya doang, dan kembalinya ini masuknya ke halaman logout, dan halaman logoutnya ini masuk jadi seperti ini di tampilan akhirnya tadi. Saya akan menunjukkan di sini aja. Baik, mohon maaf untuk proyek sistem penilaian mahasiswa ini. Di proyek kami ini belum sempurna, bahkan masih banyak yang kurangnya. Dan untuk Pak Nur Irwan atau teman-teman semuanya jika ingin bertanya atau mengasih saran atau tambahan boleh, tapi di sini kami banyak meminta masukan dari teman-teman aja, atau saran boleh, soalnya kami masih banyak kurangnya, dari source code-nya juga masih banyak yang kurang. Di sini cuman di halaman input nilai mahasiswa aja yang sudah kami kerjakan. Nah, semoga untuk di UAS nanti kami akan sempurnakan, terus di aplikasi ini akan kami kembangkan juga. Terus ada beberapa yang ingin kami masukkan. Sekian dari kami. Jika ada pertanyaan, saran atau pendapat dari teman-teman atau Pak Nur Irwan, boleh kolom komentar YouTube kami. Sekian dari kelompok 5. Kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.